Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 2304015, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dosen pengampu Insinyur Paudi Erwis Eskom MK. Baik, kembali lagi dengan saya di pertemuan kali ini. Saya akan menjelaskan nanti apa itu perangkat keras teknologi informasinya juga. Nah, baik, saya sekarang akan menjelaskan apa itu perangkat keras. Perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware adalah semua komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, diraba, dan disentuh secara langsung. Hardware berfungsi sebagai media untuk memproses data, berkomunikasi dengan pengguna, menyimpan data, serta menjalankan berbagai aplikasi. Perangkat keras bekerja bersama software atau perangkat lunak dan firmware seperti pengguna agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Contoh hardware berupa monitor, keyboard, printer, CPU, RAM, SSD, mouse, speaker, webcam, dan sebagainya. Nah, yang kedua, klasifikasi perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya, yaitu yang pertama, perangkat masukan atau input devices. Yang pertama, perangkat masukan. Perangkat masukan adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau kontrol di dalam komputer. Contoh dan penjelasannya: keyboard memasukkan huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, mouse menggerakkan pointer, memilih menu, klik objek. Ketiga, scanner mengubahkan dokumen atau foto menjadi data digital. Yang keempat, webcam menangkap gambar atau video secara langsung. Yang kelima, mikrofon memasukkan suara untuk rekaman atau komunikasi. Yang keenam, barcode reader membaca kode batang pada produk. Yang ketujuh, touchscreen, yaitu untuk input melalui sentuhan jari. Yang kedua, perangkat keluaran. Perangkat keluaran berfungsi menghasilkan informasi dari proses komputer. Contohnya, monitor menampilkan teks, gambar, video, atau LCD, LED, dan IPS. Yang kedua, printer menghasilkan output fisik seperti dokumen atau foto. Yang ketiga, speaker mengeluarkan suara atau audio. Yang keempat, proyektor menampilkan layar komputer ke layar besar. 5. Handphone, keluaran audio personal. Yang ketiga, perangkat pemrosesan. Perangkat ini berada di dalam CPU atau casing komputer, bertugas untuk pertama mengolah data, yang kedua memproses instruksi, dan ketiga menjalankan program atau aplikasi. Komponen utama pemrosesan adalah 1. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Fungsi motherboard yaitu sebagai pusat koneksi seluruh perangkat keras, menyediakan slot untuk CPU, RAM, dan GPU, mengatur komunikasi data antar komponen. Yang kedua, GPU disebut sebagai otak komputer, bertugas mengeksekusi semua instruksi. Istilah pentingnya yaitu clock speed, yaitu kecepatan CPU dalam memproses. Port, jumlah inti pemrosesan. Direct,
jalur eksekusi perintah. Yang ketiga, RAM, memori sementara untuk menyimpan data yang sedang diproses. Ciri-ciri RAM: yang satu bersifat volatile atau akan hilang saat listrik mati. Yang kedua, sangat cepat. Dan yang ketiga, digunakan untuk multitasking. Yang keempat, GPU. GPU memproses tampilan grafis, gambar 3D, video, dan game. Jenis GPU yaitu ada dua. Yang pertama, integrated GPU, menyatu dengan GPU atau hemat daya untuk penggunaan ringan. Yang kedua, die-scan GPU, kartu grafis terpisah, lebih kuat untuk editing dan game. Nah, adapun perangkat penyimpanannya tuh berfungsi menyimpan data dalam jangka pendek maupun panjang. 1. Primary storage, digunakan untuk menyimpan data sementara, yaitu berupa RAM atau cache memory. Yang kedua, secondary storage, menyimpan data secara jangka panjang. Adapun hard disk drive-nya yaitu menggunakan piringan disk, kapasitas besar, harga murah, dan kecepatan lambat atau karena mekanik. Adapun perangkat jaringannya itu atau disebut dengan networking atau hardware, menghubungkan komputer ke jaringan internet atau lain. Contohnya line card, tentunya untuk kartu jaringan, router mengatur lalu lintas jaringan, modem mengubah sinyal analog ke digital, switch menghubungkan banyak perangkat dalam line, access point menyediakan jaringan WiFi. Yang ketiga yaitu komponen penting dalam GPU atau unit sistem. Sebuah GPU komputer biasanya terdiri dari motherboard, GPU, RAM, power supply unit, dan slot. Nah, di sini kita dapat memahami spesifikasi komputernya. Spesifikasi komputer terdiri dari komponen yaitu GPU, penjelasannya menentukan kekuatan proses, RAM yaitu menentukan kemampuan multitasking, storage kecepatan membaca atau menyimpan data, GPU menentukan kemampuan grafis, PSU menyuplai daya ke seluruh komponen. Adapun perkembangan teknologi perangkat keras atau demoder, yang pertama SSD menggantikan HDD atau lebih cepat. Yang kedua RAM yaitu generasi terbaru, lebih cepat dan efisien. Yang ketiga GPU Already, series untuk kebutuhan machine learning. Yang keempat konektor USB tipe C, universal dan cepat. 5. Mini VC dan all-in-one VC, yaitu sangat ringkas dan hemat energi. Adapun manajemen perangkat keras atau perawatan agar komputer awet, yaitu kita harus membersihkan debu di dalam casing, memastikan ventilasi udara tidak tersumbat, menggantikan pasta thermal CPU, menjaga suhu ruangan, menghindari benturan pada HDD, menggunakan UPS agar aman. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.